bagaimana saya sebelum dan setelah nikah. Ya. Tentunya ada perbedaan yang sangat mencolok. Ada keadaan yang sangat berbeda. Sebelum menikah, saya terbiasa nongkrong dengan teman-teman saya Oh ya. di warung kopi. Bebas gitu lah ya. Ya, sampai larut malam, sampai subuh, pernah. Tentu ada agenda tersendiri, walaupun mungkin itu bagi sebagian orang tidak terlalu penting. Itu. Kemudian saya bisa leluasa jalan-jalan kemana saja yang saya mau. Jadi nggak ada beban begitu. Ya oke lah, di rumah masih ada orang tua, tapi nggak terlalu terikat gitu loh. Jadi ya udah, jalan kemana, pulang kapan, kayak gitu. Namun setelah berkeluarga, semua itu beda. Semua itu tidak lagi terjadi begitu. Ya, Apalagi berarti kita di masa pandemi Covid ya. Selama ya. saya di Bandung, saya jarang banget nongkrong. Bahkan bisa dibilang tidak pernah. Kapan saya keluar rumah? Kapan saya ngapain saya keluar rumah? Ya biasanya ya hanya untuk belanja keperluan rumah tangga, sarapan, misal beli bubur dan lain Iya. sebagainya. Jadi yang namanya nongkrong, ngopi bareng teman, udah jarang banget. Berarti intinya kebebasan gitu kan ya. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, sebelum menikah ya, misal kita biasa lirik sana sini begitu, Oh iya. caper sana sini misal. Itu setelah menikah ya kita harus menjaga pandangan begitu kan. Oh. Oke, mungkin di suatu tempat saat kita berjalan ataupun kita bepergian, ada yang menarik perhatian kita. Tapi ingat, di rumah ada yang lebih pasti gitu. Jadi di jalan oke, dia lebih menarik dari beberapa hal misal. Tapi di rumah kan ada yang lebih pasti. Yang di sini kan hanya anggaplah godaan, fata morgana. Dia belum tentu mau sama kita dan lain sebagainya. Oh, berarti kalau soal mata itu tetap normal gitu ya. Ya kan kadang kita melihat kan. Iya, maksudnya Kecuali kita udah pakai kacamata kuda, kita nggak lirik-lirik sana sini, iya. baru. Anda saya kira seperti ini. Artinya orang yang belum berkeluarga dengan orang yang sudah berkeluarga, saya kira kalau sudah berkeluarga itu artinya dia itu sudah tidak memandang seperti ini, sudah tidak memandang seperti ini. Artinya sudah tidak enak lah memandang seperti itu kalau misalkan ada sesuatu yang nikmat ternyata masih sebenarnya masih seperti itu aslinya ya. Masih normal gitu. Siapapun mungkin ya. Kalau kita melihat fakta, kenapa ada orang laki-laki ini sampai beristri 4, Oh, 3, iya. 2? Itu kan karena memang ada apa ya? Ketertarikan kepada lawan jenis walaupun sudah menikah begitu. Oh, jadi Tapi tetap gitu ya. kuncinya Iya. bagaimana mengelola itu. Oh, Apakah kita terperangkap jaring laba-laba itu atau tidak? ya mungkin intinya gini, kalau soal melihat itu artinya dia itu tidak akan apa namanya ya, tetap gitu ya. Kalau soal melihat kenikmatan seperti ini misalkan oh ini bagus, wah ini Ya misal oh menikah ini sih. Lah itu aslinya tetap walaupun belum keluarga sampai keluarga itu tetap mungkin sudah ada apa namanya setir atau ada rem rem nah betul. seandainya Makanya menikah mobil itu gitu kan ya. salah satunya adalah aghaddu lil basar ya. Oh gatul basor Lebih bisa menundukkan pandangan menundukkan kan. pandangan. Artinya ketika melihat Heeh. nggak langsung apa ya memandang secara lama, tapi langsung mengalihkan. Oh ingat di rumah ada istri. Oh ingat di samping ada istri. Gitu. Oh iya. Nah kayak gitu tuh loh. Artinya ada sesuatu yang diingat lah gitu ya. Iya betul betul. Ya tapi tidak semuanya seperti itu. Artinya masih ada lah orang itu walaupun sudah berkeluarga cara memandangnya itu tetap sama malahan ada yang lebih parah daripada sebelumnya Lebih ganas gitu. mungkin. Iya, soalnya matanya itu selalu kurang, kurang dan kurang padahal Iya. di rumahnya itu ada gitu kan. Barangkali begini. Kalau kita analogikan dengan harta, Heeh, walaupun wanita ini bukan benda ya. ya. Kita itu kan dituntut untuk merasa qanaah, Iya, bisa menerima, menerima. merasa cukup Ya, dengan apa merasa yang cukup. sudah diberikan Allah kepada kita. Benar. Iya. Kekurangan, kelebihannya. Nah, ini Heeh. juga yang akan nanti saya jelaskan gimana menikah itu tantangannya itu sebenarnya dimulai setelah akad nikah
sampai mungkin 5 tahun pertama pernikahan. Itu adalah jenjang yang sangat berat bagi dua sejoli ataupun pasangan suami istri gitu. Iya. Nah, soal yang tadi yang ketiga adalah ketika menikah dan sebelum menikah. Sebelum menikah saya tuh acuh dengan penampilan. Jadi iya, sangat tidak memperhatikan penampilan saya. Jadi kemana-mana intinya lah udah menutup aurat gitu kan, nggak terlalu yang ini harus disetrika, harus rapi. Tapi ketika menikah dan saya berhadapan dengan sosok wanita yang memang kesehariannya adalah rapi, tertata, makanya saya terikut di sana. Contohnya, istri itu pernah waktu awal-awal nikah nyetrika sarung saya. Dalam tradisi saya sebelum menikah, nggak ada sarung itu disetrika. Kalaupun disetrika mungkin setahun sekali waktu lebaran. Itu pun karena sarung baru. Terus istri bilangnya gini, iya itu kan sebelum abang nikah. Kalau sudah nikah beda lagi gitu kan. Udah ada pasangan harus rapi. Itu perbedaan sebelum dan setelah nikah. Kemudian juga ini mungkin terakhir karena nanti kalau dibahas semua banyak perbedaan sebelum dan setelah nikah. Yang terakhir ini soal pengelolaan keuangan. Jadi kalau sebelum nikah, saya tuh bebas aja mau beli apa aja. Terserah mau saya habiskan untuk beli barang apa aja. Serah, karena itu uang saya pribadi dan masih saya pakai sendiri. Tapi ketika sudah menikah, ada tanggungan, ada nafkah yang harus diberikan kepada istri. Artinya bukan hanya untuk diri sendiri. Betul. Gitu. Jadi saya lebih hemat, lebih terencana dalam menggunakan anggaran keuangan itu. Gitu sih kalau hal-hal yang beda sebelum dan setelah nikah. Itu pun masih istri. Lain lagi kalau misalkan punya anak nanti kan. Jadi yang dipikirkan kan lebih gitu. Iya. Walaupun kita yakin memang istri dengan anak itu membawa rezekinya masing-masing. Jadi istilahnya kalau sebelum nikah itu rezekinya 1 juta, setelah nikah bukan 1 juta dibagi 2, tapi ada 1 juta lagi. Jadi setelah menikah itu tambah 1 orang jadi 2 juta gitu. Oh iya. Ada anak, boleh tambah lagi, bukan dibagi yang ada itu. Iya. Cuman cara Allah memberikannya itu kan beda-beda. Iya. Kayak gitu. Ada lagi sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Lah kalau sebelum menikah kan mungkin sudah seperti itu kan ya. Ya. Seperti tadi kan memang sudah kalau sebelum menikah itu pandangan masih tidak ada sesuatu yang bisa ditahan atau tidak ada rem seandainya misalkan mobil misalkan artinya bebas kita melihat apa saja gitu. Kalaupun sudah menuruti apa yang kita pandang gitu. Kalaupun ada rem mungkin nggak sekuat iya. Waktu sudah menikah. Soalnya kalau sudah menikah itu kan kita itu sudah punya sesuatu. Oh di rumah saya punya gitu kan. Jadi walaupun misalkan melihat orang cantik, misal perempuan cantik misalkan ya memang cantik tetap sih kalau masalah kecantikan itu mata tetap normal bahwa dia itu cantik. Mungkin kan sudah sebatas cantik gitu. saja. Sebatas cantik saja gitu. Ini contoh kayak kita melihat di satu toko alat pecah belah misal, piring cantik banget. Tapi kita nggak punya uang untuk membelinya. Terus juga kita di rumah juga udah punya piring. Jadi secara kebutuhan udah terpenuhi kan. Iya. Ya ngapain kita mengharapkan piring yang cantik itu lagi gitu loh. Iya. Ketika sudah berkeluarga kan pastinya sesuatu itu kehidupan ya walaupun masih belum berkeluarga ya pastinya ada pahit dan juga manis kan. Nah betul. Itu pun ketika sudah berkeluarga. Ya, ketika sudah berkeluarga pastinya juga akan ada kan pahit manisnya di dalam berkeluarga, di dalam kita itu berhubungan dengan istri misalkan. Maksudnya bukan berhubungan intim, bukan. Iya. Maksudnya lebih ke interaksi lah ya. Interaksi atau kebersamaan dengan istri dan lain sebagainya atau berhubungan dengan mertua dan lain sebagainya. Lah ini kan pastinya ada pahit manisnya. Lah, bedanya sebelum menikah dengan setelah menikah, pahit manisnya itu bagaimana? Coba yang
yang Anda alami itu bagaimana sih seperti itu? Baik. Sebelum menikah itu, kalau saya pribadi kan, Hmm. apa ya, interaksi dengan orang itu kan sebatas hal-hal yang umum. Artinya kita hanya menanyakan kabar, Mm-mm. nongkrong, membahas hal-hal yang mungkin menarik bagi kita. Tapi kalau kita sudah menikah, kita sudah punya teman hidup. 24 jam kita bersama dia. Mau Hmm. tidur, bangun tidur, kita ketemu dia. Iya sih. Artinya tantangannya itu adalah kita akan tahu bagaimana sifat aslinya pasangan kita tersebut. Oh iya iya. Dan itu harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Kenyataan bahwa manusia tidak ada yang sempurna begitu. Misal contohnya ya, eh, saya punya kebiasaan apa, ngupil, ora kelong, centeng madur, Ya. sembarangan misal. Tapi nanti kita harus membedakan sih antara kebiasaan buruk dengan karakter begitu loh. Yang nggak bisa diubah, dan itu tantangan bagi kita. Itu sebelum menikah ya nggak ada saya harus memahami orang lain seperti saya memahami istri begitu kan. Kemudian kaitannya juga dengan contohnya juga bagaimana kita ketika berbeda pendapat, istri dengan suami, bagaimana mengompromikan itu kan harus dibicarakan. Karena kunci berumah tangga itu komunikasi gitu. Kalau komunikasi sudah gagal, sudah hancur, ada masalah tidak dibicarakan, didiamkan, diendapkan, ya udah, akan berlarut-larut dan tidak akan pernah selesai. Makanya kalau prinsip saya seperti ini, kalau ada masalah, terkadang memang tidak langsung dibahas, saya beri jeda dulu gitu. Karena kan ketika kita membahas suatu dalam keadaan emosi, itu kan akan berimbas pada hasil dari pembahasan itu, gak akan maksimal. Contohnya, makanya ada istilah kan, jangan berjanji ketika senang dan jangan memutuskan ketika marah. Karena berjanji ketika senang itu rawan Ya. diingkari misalnya. Rawan Karena kan diingkari. misal baru dapat arisan, misal, senang nih, ya udah, terus dengan gampangnya dia berjanji, ya udah nanti kita makan aja, makan restoran mahal gitu. Ya. Kadang setelah itu dia sadar, waduh masih banyak kebutuhan gini-gini, akhirnya nggak jadi kan. Terus kalau memutuskan dalam keadaan marah, ya contohnya kalau orang menikah itu ketika cerai itu kebanyakan memang dia tidak bisa berpikir panjang gitu. Ya. Karena terbawa emosi, udah kuceraikan kamu, talak 3. Nah ini kan yang paling saya minta kepada Allah, salah satunya supaya saya bisa menahan emosi, saya bisa mengelola rasa marah itu. Wajar, orang masa nggak ada pernah marah. Iya. Susah cari orang yang tidak pernah marah, yang tidak pernah kecewa. Tapi bagaimana kita mengelolanya itu dengan pasangan kita, kayak gitu sih. Iya sih kalau seperti itu, kalau di dalam rumah tangga mungkin ya Mm-mm, pastinya tidak akan selalu pro kan. Artinya mm-mm. tidak akan selalu apa namanya sama pemikiran kita dengan misalkan dengan istri Betul misalkan kan betul. tidak akan selalu sama. Jadi ingat ini, Pastinya pastinya ada kontra pemikiran gitu kan. jadi kita ingat likuli ro'sin ro'yun istilahnya kan. Hmm, Setiap kepala itu punya pendapat, punya pendapat. nggak bisa diseragamkan. Nah, tapi harus ada salah satu yang mengalah pastinya kan. Berkompromi, iya Heeh. mengalah kayak gitu bisa, ataupun Iya, kita cari jalan tengah. Jadi misal ada dua pendapat yang iya, nggak bisa disatukan, kita cari solusinya, jalan tengahnya apa. Contohnya gini, istrinya misal pengen ke luar negeri liburan, heeh, suaminya pengen di dalam negeri aja gitu, iya, pengen yang jauh, istrinya pengen ke Eropa misal, sedangkan uang nggak cukup atau masih banyak kebutuhan lain. Gimana komprominya, jalan tengahnya? Oke, ke luar negeri tapi yang deket aja, Malaysia, Singapura.
misal. Oh. Atau mau beli emas nih, mau beli emas 24 karat, gelang semuanya mau dibeli, uang nggak cukup. Oke, kita tetap beli emas, tapi nggak semua dibeli. Atau kita beli semua tapi 20 karat misal. Nah, itu akan ada jalan-jalan tengah terus gitu. Jadi kalau kita mau berkomunikasi, lagi-lagi intinya komunikasi. Jadi manisnya itu kalau saya itu pahami tadi, berarti manisnya itu berada di dalam kebersamaan, bahwa kita itu sudah punya teman sejati gitu kan. Iya, Punya teman sejati, punya teman untuk musyawarah, ngobrol, iya, yang ngobrol dan lain sebagainya, ya, curhat. curhat. Jadi kalau misalkan ada permasalahan kan bisa dimusyawarahkan bersama. Perasaan ada rasa pahit di dalam berkeluarga, dan kalau misalkan boleh saya tahu itu di dalam hal apa? Pahit dalam berkeluarga. Eh, yang namanya orang itu kan memiliki ekspektasi ataupun harapan pada seseorang. Barangkali kita semua merasakan itu. Oh ya, benar. Kita mengekspektasikan pasangan kita itu seperti ini, seperti itu. Makanya berharap pada manusia itu sering membuat kecewa kan. Iya, benar. Jangan pernah berharap 100% orang ini akan 100% tidak pernah mengecewakan, 100% tidak pernah berbohong. Iya, Jangan benar. berharap begitu. Kalau seperti itu harus siap kecewa. Iya, iya. Nah, dalam pernikahan itu yang saya pegang prinsip adalah jangan pernah berbohong. Jangan pernah berbohong. Jangan pernah berbohong. Ya. Sekecil apapun itu. Jadi apapun itu harus diceritakan atau Iya, misalkan harus harus benar, disampaikan, iya harus 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 disampaikan. benar. Misal contohnya, kalau saya ini tipikal yang menganggap pernikahan itu nggak hanya soal hubungan suami istri Iya. di atas ranjang misalnya, Mm-mm. ataupun kebutuhan biologis, tapi lebih dari itu. Kita ini kan istilahnya ibadah terlama kan, kan ibadah yang paling lama itu menikah Iya. Ya sampai sampai akhir akhir hayat. hayat gitu. Nah, bagaimana pernikahan ini bagi saya adalah membawa pada kebaikan. Jadi Iya. kalau saya pribadi tipikal suami yang sangat sangat memikirkan begitu soal ibadah istri, sholatnya, wudhunya, dan lain Ya. sebagainya, bersucinya dan lain sebagainya. Soalnya itu sudah tanggung jawab Iya, suami gitu kan. betul. Dan contoh sesuatu yang bagi saya itu jangan pernah berbohong ketika ditanya misal, udah sholat belum? Iya. Misal kita belum bisa untuk berjamaah bareng waktu itu. Karena sejauh ini saya tetap wajibkan kami itu sholatnya itu berjamaah. Kecuali ada uzur gitu kan. Iya. Misal istri lagi di kantor atau saya lagi pergi kemana, itu kan Iya. nggak bisa berjamaah. Itu. Jadi ketika pasangan kita berbohong, ya berarti disitulah kekecewaan kita. Oh. Walaupun sekecil apapun itu. Kemudian apalagi yang membuat kita merasakan pahit gitu ya. Ya mungkin kalau berkeluarga itu kan kita jauh lah dari keluarga kan. Dari keluarga inti jauh. Iya. Apalagi kayak saya ini kan ikut sementara ke rumah mertua. Ke rumah istri selama sementara ini sampai waktu yang ditentukan. Nah, ini kan pahitnya itu mungkin saya rindu Sumenep ya. Rindu Iya. Abah Umi, rindu orang-orang di Rajun ini, rindu kampung halaman lah. Itu kan nggak bisa satu waktu itu pergi juga gitu. Beda kalau saya istrinya orang-orang Sumenep juga, bisa kapanpun pulang bisa. Iya. Mungkin ini juga akan dirasakan istri saya nanti ketika istri saya tinggal di sini, kangen rumah, rindu orang tua. Itu kan bagaimana apa namanya tentang perasaan atau apa namanya ya, ketika kita itu ikut ke rumah istri, misal Ya, ya, pastinya kita itu kan berhubungan dengan mertua, dengan keluarga istri gitu kan. Lalu apakah ada gimana ya, kecanggungan atau gimana, kurang bebas atau bagaimana ya, iya. intinya gitu, bagaimana perasaan Anda misal
ikut atau berada sedang di dalam apa namanya di rumah Nah, istri ya atau di rumah mertua gitu kan. oke. Jadi sampai juga ya pada pembahasan ini. Mm-mm. Saya tadi mengiranya nggak akan bahas ini. Memang ada plus minus, ada positif negatif, ada pahit manisnya gitu ya. Mm-mm. Yang namanya hidup itu kan harus ada keseimbangan. Kalau kita senang terus, Iya iya. kesannya ataupun nanti kemungkinan besarnya kita akan lupa. Mm-mm. Kalau kita sedih terus, kayaknya nggak mungkin. Iya iya. Setiap hidup Pasti pasti ada. ada Ya plus minus positif ya. negatifnya kayak gitu. Pun dengan ketika kita memutuskan tinggal bersama mertua. Saya itu konsekuensi saya ketika saya menikah dalam keadaan saya belum mapan secara Mm. finansial. Tapi nggak apa-apa. Bagi saya itu adalah pilihan pribadi dan saya harus tahu konsekuensinya. Beda ketika saya menikah, ketika saya sudah punya rumah. Mm. Nah, itu kan saya akan menetap bersama istri berdua saja. Mm. Nah, ketika menetap bersama mertua, orang tua istri itu kan orang tua kita. Iya pasti itu sudah. Orang tua itu kan ada 3. Mm. Orang tua kandung, orang tuanya istri atau mertua, orang tua yang mengajarkan kita atau guru. Ya. Nah, seharusnya ya sikap kita sama kepada mereka Iya. bertiga. Menganggap orang tuanya istri ya orang tua kita juga. Iya. Sikap kita sama kepada beliau. Mm. Hanya saja dalam perjalanannya memang tinggal bareng mertua itu dibutuhkan kesepakatan di awal pernikahan. Contohnya apa? Terkait dengan privasi. Iya. Menikah itu kan artinya orang tua percaya bahwa kita itu udah mampu membina rumah tangga. Mm. Orang tua saya misalnya Mm. sudah percaya bahwa saya bisa membimbing istri saya, Mm. bahwa saya bisa mengatur keuangan keluarga ataupun mengelola keuangan keluarga bareng istri. Orang tua percaya bahwa saya sudah bisa mengelola emosi dengan Mm. baik. Pun dengan mertua mempercayakan anaknya untuk kita persunting atau kita nikahi. Itu kan artinya sudah yakin bahwa kita itu bisa membimbing anaknya. Nah, itu yang saya maksud privasi. Iya. Jadi setiap keputusan dalam rumah tangga, walaupun kita itu sedang di rumah mertua, Mm-mm. mertua itu tidak terlalu ikut campur. Iya. Soalnya itu adalah termasuk dari hal privasi. Iya, hal pribadi, private begitu kan. Iya. Itu yang harus di-clear-kan dulu di awal bersama mertua. Mm. Jadi di mana ranah mertua itu, apa peran mertua dalam keputusan, dalam kita mengambil keputusan, Mm-mm. sebatas pemberi saran Iya iya. ataukah pengambil keputusan juga, Iya. itu juga harus dibicarakan. Nah, kalau saya sudah bilang di awal, jadi kalau saya sudah menikah ke mertua sudah bilang, mohon jangan terlalu terlibat begitu, terlalu jauh. Menyarankan boleh, tapi memaksakan jangan. Iya. Menyarankan pendapat, menyarankan ide, gagasan, tapi memaksakan ide itu untuk diterima oleh Iya. kami, jangan. Karena keputusan itu ada di kami berdua, saya dengan istri. Iya. Apalagi mungkin ya, secara kebebasan, keleluasaan, mungkin ya kita memang terbatasi, karena kan sudah di rumah orang tua, di rumah mertua, ya kita nggak bisa tuh bebas-bebasnya. Seenaknya gitu kan. Iya, ngambil sikap seenaknya. Heeh. Pagi misal tidur lagi, terus bangun siang, Bener. nggak ngapa-ngapain, tinggal Iya. makan dan lain sebagainya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus paham peran kita itu ngapain di situ. Iya. Kalau pengalaman saya selama di Bandung itu kebetulan dapat amanah dari mama itu untuk mengurus tanamannya. Jadi mama mertua saya itu tipikal orang yang suka berkebun, Mm. tapi memelihara bunga Iya. dari aglonema, anggrek dan lain sebagainya. Itu halaman rumah udah sampai kayak kebun gitu, tanaman. Nah, itu saya dipasrahi itu untuk menyiram,
sehari tiap hari. Itu yang saya maksud, kita harus tahu kita mau ngapain di rumah mertua. Jangan ongkang-ongkang kaki aja gitu. Kita harus tahu diri kita numpang. Itu kita harus sadar soal itu. Jangan belagak menjadi raja di situ. Tapi mertua juga paham bahwa mertua saya ya tidak belagak seperti majikan juga di situ. Jadi walaupun menantunya numpang, beliau tidak seenaknya nyuruh. Orang Sunda itu kebanyakan kalau mau nyuruh kan nggak enakan. Nah, punten itu mungkin maaf gitu ya. Maaf, tolong belikan ini. Sehalus itu ke menantunya. Padahal kan menantu itu kan anak udah. Nah, tapi mama itu tetap aja kayak gitu. Nah, punten belikan ini ke warung sebelah. Iya sih, berarti walaupun kita itu bagaimanapun kita misalkan atau kalau misalkan kita sudah berada di rumahnya mertua atau orang lebih tepatnya orang tua lah gitu ya. Soalnya kalau masih bilang mertua itu kan seakan-akan masih orang lain gitu, padahal ada kiai itu yang menyalahkan bahwa oh ini mertua aja, enggak, itu orang tua gitu. Cuman untuk ya memperjelas aja gitu loh. Ya memperjelas orang tua kan. Dong mertua. Tapi kan walaupun sama dengan orang tua kita, bukan berarti kita bebas sama juga sama seperti orang tua kita sendiri kan. Iya. Artinya kita itu harus tahu sikon, harus Tradisi tahu. di Madura itu orang menikah itu kebanyakan kan suami ikut ke rumah istri kan. Tinggal bersama mertua. Bagi saya itu ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya adalah menantu yang tinggal bareng mertua, menantu laki-laki, itu dia dari pemikiran saya cenderung bisa lebih giat dalam bekerja. Karena sadar dia menumpang. Yang kedua dia sadar bahwa dia memiliki tanggung jawab. Beda halnya kalau tinggalnya di rumah orang tua cowoknya, orang tua suaminya. Dan saya nih tinggal di sini. Istri ikut suami. Iya, istriku suami. Walaupun tidak semua, ada peluang untuk saya santai-santai aja gitu. Saya nggak cari nafkah, saya nggak kerja. Karena udah terbiasa dari lahir, udah dikasih makan orang tua. Terkadang seperti itu, walaupun tidak semua kayak gitu kan. Ada sisi positif dan negatifnya. Yang negatifnya yaitu ketika kita ke sana tidak membawa apa-apa. Jadi apa ya? Perasaan itu lebih sering merasa aku di sini cuma apa ya, perasaan merasa nggak berkontribusi apa-apa itu ada. Lain lagi kalau misalkan istri itu ikut kita kan sudah bebas, tapi bukan sebebas-bebasnya kita itu, walaupun kita harus sudah ada batasan, harus punya batasan. Ini soal perilaku atau tingkah laku istri gitu ya. Ini ada sebagian teman saya itu dulu pernah mengatakan sebelum dia itu menikah, pokoknya saya tuh cantik gitu, mendapatkan perempuan yang cantik gitu katanya, pokoknya cantik. Soalnya kalau rupa itu tidak bisa dirubah. Kalau misalkan kecantikan tetap cantik walaupun sampai kapanpun bentuknya memang seperti itu. Kalau masalah tingkah laku atau etika itu masih bisa dirubah walaupun misalkan wataknya jelek atau gimana kasarnya seperti itu bisa dirubah, aslinya masih bisa diajari katanya seperti itu. Tapi ternyata ketika dia itu sudah menikah beda ternyata. Artinya perilaku dan caranya istri kepada suami itu yang penting pertama. Betul. Apalagi misalkan watak. Lah, dari sini saya itu ingin bertanya, apakah memang betul di dalam berkeluarga itu kecantikan atau rupa itu bukan hal yang pertama atau bagaimana gitu ya? Oke. Menjelaskan atau membahas hal ini itu harus diurut dari awal. Jadi dari sejak kita mencari jodoh, mencari pasangan kita harus membedakan harus mengerti perbedaan karakteristik seseorang wanita dan laki-laki ketika dia mencari pasangan. Banyak memang laki-laki itu kebanyakan memang yang pertama
itu visual Iya. atau cara penglihatan, secara wajah Iya, ketika mencari pasangan atau mencari istri. Sedangkan istri atau perempuan itu beda. Dia lebih kepada sikap atau attitude-nya kalau melihat laki-laki. Iya. Makanya jangan heran ketika ternyata banyak orang menikah itu dari segi wajah laki-lakinya tuh nggak terlalu tampan, tapi si istrinya cantik. Wajar begitu. Wajar. Dan banyak begitu kan. Iya. Saya pun juga dulu sampai merasa agak kasihan gitu kan. Iya. Ketika ada terlalu ganteng cowok. Mungkin saya kena karmanya juga mungkin. Ya enggak juga Enggak sih. juga ya. Itu yang pertama. Kalau kita melihat proses awalnya. Oh iya. Kemudian prinsip intinya cantik. Karena lebih susah operasi wajah daripada operasi akhlak. Ya, iya. Sempat saya juga pemikiran saya dulu begitu. Tapi ternyata ada penjelasan dari Dr. Fahrudin Faiz, nggak salah waktu itu ya, filsuf, dosen filsafat di UIN Sunan Gajah Yogyakarta, ditambah dengan penjelasan dari Gus Baha, Bahaudin, sekarang sudah naik daun kan, ulama dari Jawa Tengah itu kalau dari Gus Baha itu bilangnya simpel gitu. Cari istri, cari calon itu nggak usah yang susah-susah. Intinya dia mau diajak sholat menghadap kiblat, udah nikahi. Nggak usah ribet, nggak usah ruwet. Terkadang kan kita yang bikin ruwet sendiri gitu kan. Kalau Dr. Fahrudin Faiz bilangnya, nanti koreksi kalau saya salah. Yang terpenting itu adalah sikap, watak, etika. Iya, lebih ke sikap lah ya. Iya. Contoh yang diberikan Dr. Faiz begini. Lebih mudah untuk mengubah seseorang itu dari awalnya dia tidak suka puasa sunnah daripada akhirnya menjadi suka puasa sunnah, atau yang awalnya sholat tidak di awal waktu akhirnya di awal waktu. Lebih mudah mengubah itu ibadah ritual daripada mengubah watak atau kebiasaan yang ditimbul dari dalam diri. Contohnya ada wanita itu atau laki-laki sudah dari awal itu suka berbohong atau suka ingkar janji. Itu lebih sulit mengubah itu daripada hanya mengubah yang awalnya sholatnya telat di akhir waktu mengubah ke awal waktu. Iya benar. Nah itu makanya saya lupa kalimat langsungnya dari Dr. Fahrudin itu, tapi intinya adalah mencari pasangan itu menurut Dr. Fahrudin Faiz itu cari yang sikap attitude-nya atau wataknya itu bagus. Kalau hanya soal ibadah ritual itu bisa berproses bersama. Awalnya mungkin nggak biasa sholat tahajud, gampang kalau itu udah ada alarm dan lain sebagainya, bisa tidur lebih awal. Tapi mengubah sikap itu yang lebih sulit. Yang awalnya suka berbohong menjadi tidak berbohong, yang awalnya suka ingkar janji tidak ingkar janji, yang awalnya boros menjadi tidak boros dan lain sebagainya. Itu mungkin akan lebih sulit. Makanya Gus Baha dan Dr. Fahrudin itu tidak memberikan syarat yang sangat kompleks kepada teman-teman yang jomblo untuk menikah itu. Kemudian soal paras. Bagaimana sih sebenarnya lelaki itu memandang paras sebelum dan setelah nikah? Benar. Penting. Bagi sebagian orang malah bilangnya dengan alasan mau memperbaiki keturunan. Walaupun ada sebagian studi mengatakan ternyata kalau soal paras dan lain sebagainya itu yang dominan malah banyak yang dari suami gitu. Jadi agak keliru kalau suami itu cari istri cantik untuk berbagi keturunan. Tapi mungkin juga kan? Mungkin juga. Nah, itu bagian dari studi-studi yang dalam periode tertentu beneran terjadi, dalam yang lain beda lagi hasilnya. Nah, sebelum dan setelah menikah, paras itu bagi sebagian orang berbeda tingkat kepentingannya.
oh sebelum menikah intinya cantik, Nah, iya. setelah menikah enggak. Nah, Hmm. ini tergantung masing-masing orang. Iya, iya benar. Ada orang yang dia mudah kepincut, atau mudah tergoda dengan wanita cantik. Nah, untuk hal ini sebaiknya dia mencari yang cantik wanitanya. Supaya ketika menikah dia tidak gampang tergoda, dan wanita Iya. atau istrinya itu tetap merawat Mm-mm. kecantikannya, tubuhnya, tetap bersolek di depan suami, Benar. memakai wangi-wangian, berdandan dan lain sebagainya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Iya. Tapi sebagian yang lain dia sebelum menikah pengen yang cantik, tapi setelah menikah enggak juga. Ternyata cantik itu enggak terlalu penting. Setelah menikah itu yang dibutuhkan bagaimana rumah tangga itu bisa akur, bisa adem, bisa adem ayem, dan konteksnya adalah rumah tangga itu kan saling. Benar. Jadi bukan paling, Bukan paling, tapi saling. saling, saling membantu menyelesaikan urusan rumah tangga. Kalau saya pribadi, saya berbagi di sini. Saya biasa mencuci piring. Saya biasa mencuci baju. Saya Iya. biasa mengepel, menyapu kamar, membersihkan kamar. Jadi siapa yang sempat, siapa yang lagi lowong kayak gitu, ya udah ngerjain. Iya. Benar. Jadi nggak harus semua dikerjakan wanita, Iya, urusan-urusan benar. domestik. Karena kan tinggalnya kita bareng, hidupnya bareng. Masa ngerjainnya sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Iya, jadi artinya kita jangan wah kalau masak itu memang sudah, misal kalau masak itu sudah Tugasnya istri. tugasnya istri, Iya. atau nyapu itu sudah aslinya bukan seperti itu Enggak. kan. Kalau kita meneliti lebih jauh, malah ada keterangan kan bahwa sebenarnya itu tugas suami, Iya, aslinya seperti itu. masak dan lain sebagainya. Ya. Tapi istri membantu karena suami sudah repot mencari nafkah. Benar. Karena ada orang yang membantu, masa kita nggak menghargai? Iya. Makanya saya miris ketika misal ada suami pulang kerja, lauknya belum matang, ikannya, telurnya belum matang, marah-marah. Itu tugas Anda loh, Iya. tugas ente. Sebenarnya gitu. Tugas iya. ente kan. Iya. Kenapa dibantu malah marah-marah? Kenapa nggak lebih baik membantu aja? Iya. Atau Benar. mengerjakan juga gitu loh. Istri masak nasi atau istri lagi goreng apa, kita coba nyiapin apa, kita coba bantu apa. Dan balik ke yang tadi bahwa keluarga itu prinsipnya adalah kesalingan. Saling atau ya ada interaksi ataupun ada kerjasama yang baik, bukan Iya. paling. Iya, bukan Makanya saya paling. bilang ke istri dulu sebelum menikah. Nanti ketika menikah prinsipnya adalah saling, bukan paling. Jadi jangan pernah sekalipun saya ataupun kamu nanti merasa paling berjasa dalam keluarga ini. Iya. Merasa paling berkiprah atau memiliki peran. Iya. Berarti di dalam keluarga itu yang paling penting itu kata tadi itu adalah saling, bukan paling. Dan juga apa namanya ya, yang saya pahami berarti di dalam berkeluarga itu jadi salah kalau misalkan orang itu memandang, kalau saya itu berani langsung kecantikan atau paras, tapi etika istri itu adalah yang paling utama kan. Betul. Lebih-lebih di dalam masalah kejujuran. Nah itu kan harus tetap jujur dan harus apa namanya, tidak ada kebohongan di dalam berkeluarga. Kalau misalkan ada masalah atau bagaimana, atau misalkan ada apapun, itu harus dimusyawarahkan dan disampaikan dan seperti itu. Jadi bareng Iya, solusinya. gitu. Pokoknya jangan main rahasia-rahasia. Itu bibit-bibit perselingkuhan, bibit-bibit pengkhianatan. Iya, benar. Kalau ada yang ditutup-tutupi, disimpan. Iya. Ya. Ya mungkin cukup sampai di sini aja dulu ya. Mungkin di lain waktu kita itu bisa bersama lagi atau ketemu lagi. Saya jauh-jauh dari Bandung. Lah ya, ini orang Bandung ini sudah. Tapi sebentar lagi dia akan pulang juga ke Madura gitu kan. Iya, itu belum dibahas tadi, disinggung sedikit. Mungkin memang saya kalau untuk pasangan itu ikut kata Umi. Iya. Jadi kalau saya dapat istri, misalkan dia yang mau ikut tinggal di betapapun jauhnya. Saya dapat orang Aceh. Ya syarat utamanya harus mau ikut. Kalau nggak mau ikut nggak nikah.
Jadi terserah lah ya, walaupun misalkan mendapatkan perempuan orang mana, yang penting ikut ke sini gitu. Betul. Ya udah, terima kasih kepada saudara Mizan yang telah hadir pada kali Siap. ini, dan semoga kita itu bisa bertemu lagi Amin. di dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, saya bertemu lagi, semoga yang punya channel YouTube ini sudah berdua. Jadi nanti tinggal gantian saya yang menanyakan ke dia.